yang biasa menjadi luar biasa, yaitu khidmah kepada para alim ulama. Bentuk khidmahnya itu memang luar biasa. Kalau yang lain mungkin khidmah dengan nasrul ilmi, yang lain dengan khidmah macam-macam jalan, dengan itu diberi oleh Allah satu jalan khidmah yang harus totalitas tapi belum tuntas. Itu menurut saya harus totalitas tapi belum tuntas. Kenapa? Karena sejatinya jenengan sedang belajar bagaimana mempelajari cara hidup para alim ulama, bagaimana mempelajari sirah daripada alim ulama, di mana yang jenengan direkkan itu saya husnudon satu juga khidmah kepada ilmu, tidak ada lain. Hal ini menjadi luar biasa bagi jenengan karena ndereke alim ulama itu ndereke para ahli waris para nabi. Terlepas dari posisi jenengan itu sopir satu, sopir dua dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi pada konteksnya jenengan harus totalitas tapi belum tuntas. Kenapa? Dalam perjalanan pembelajaran nanti jenengan akan menghadapi suatu kehidupan nyata di mana pada saat jenengan sudah kembali menjadi masyarakat biasa. Disitulah peran pembelajaran jenengan itu muncul sebagai karakter sopir. Kalau kita tembung secara kasar, ini pun tidak boleh berubah sekalipun jenengan nanti sudah berada di masyarakat. Hanya tingkat ke atasnya, kalau dulu sopirnya khidmah kepada kiainya, kemudian sudah kembali ke masyarakat, itu khidmahnya menjadi kanan dan kiri. Kanan kepada kiainya, kiri kepada masyarakatnya. Dan itu tidak boleh terkurangi sedikit pun. Ada kepincangan sedikit pun, misalnya jenengan terlalu fokus kepada masyarakatnya sehingga suatu saat dipanggil oleh kiainya jenengan tidak ada waktu, maka awal itu adalah garis di mana jenengan akan terputus dengan sirah daripada kiai kamu. Kok ngomong koyok tenanan teman, saya itu mantan supir. Iya, saya itu mantan supir. Hanya saja dulu belum sekeren seperti sekarang. Tukang malik ke sandal, tukang derek ke wudu, tukang juga ke penudu, tukang juga ke unjukannya Mbah Yai, nanti belum habis saya habiskan. Nah, perlu tegesannya tak colong, tak udut. Itu biasa saya sejak Mbah Halim Maksum Rakyat sampai Mbah Wonosobo Kalibeber, Mbah Muntaha. Jadi satu orang yang sekian banyak orang sing wani njaluk sangu Mbah Mun itu cuma saya. Jadi kalau saya datang jam 2 saya bal-balan sampai jam 4, Mbah Mun menjaga di masjid. Nanti menjelang subuh saya istirahat ikut jamaah subuh. Habis itu njaluk duit. Mbah, titik. Oh sarapan. Sarapan aku harus sarapan. Wah, aku nek sarapan karo jenengan niku aku ya ora kelas. Aku sarapannya nang warung Mbah. Memang saya tidak bisa bosok, jadi saya tidak pernah bosok. Sama Mbah Mun tidak pernah bosok. Dijotos kanan kiri sama Mbah Dur pernah, karena saya nyopir kurang banter, tak banter kita motor. Sampai rodane potol, tak balik lah ketemu pernah. Jadi saya mantan sopir mas. Jadi mau ngarani aku kiai, keren teman, dah susah hidup. Tidak, saya sopir. Saya di sini ya kenalnya sopir. Sampai di Arab sana saya dikenal juga saik, bukan ustaz. Nek saik iso maca Arab itu kan luar biasa keren kan gitu loh. Dan sampeyan sopir ngapal alfiyah wah istimewa. Iya benar. Nanti ya itu sirah awal. Nanti pada tingkatan akhirnya jenengan akan kembali kepada masyarakat dan peran jenengan adalah sebelah kanan itu khidmah kepada kiai, sebelah kirinya adalah khidmah kepada masyarakat. Jangan terkurangi sedikit pun. Begitu terkurangi, maka itu garis awal dengan terputus dari sirah para kiai kami. Sebab apa? Jenengan istimewa. Tidak seperti santri-santri yang lain. Jenengan mengenal ojone kok kadirasane dari kiai ini. Nguyuhe kiai ini jenengan ngerti. Yang itu tidak diketahui oleh para santri yang lain. Ada sahabat yang seperti itu sampai iso
Uyuhe Kanjeng Nabi iso dienggo tabaruk kok. Dari salah satu sahabat. Apa itu didapat oleh yang lain? Tidak. Hanya sahabat-sahabat tertentu. Ada seorang sahabat yang bisa nyimpen rambutnya ringone Kanjeng Rasul dan itu menjadi jimat. Apa ada sahabat yang lain? Tidak. Hanya beberapa sahabat yang tertentu saja. Sama jenengan juga akan begitu. Kadang-kadang kiai supiri malah mengeluh. Ya biasa, karena kiai juga manusia. Suatu saat jenengan juga kesel, kiai ini ora patek ngerti, cepet ngantuk barang dan sebagainya. Biasa itu. Mana midune ki asu caleng itu biasa. Ora perlu dijotos. Lho itu benar, saya yang pernah ngalami. Keras. Itu ndas kuwi nek cara rampuh lho, ora cah pondok. Ya itu mungkin sepedot-pedot. Wong jotos kurang banter jotos. Mbah Dur itu terkenal kalau nyopir ora banter ra kanggo. Saya supir Pak Mus juga pernah supir Pak Mus, ada yang dekat dengan Pak Mus nggak jual almarhum. Saya pernah nyupiri, pakai sarung diseneni, pakai baju panjang diseneni, bahasan buka tok suwek-suwek, nganggo topi, kaosan potongan, wis ngono pas beneran. Nek ngomongin pas, ya. Jadi Pak Rasa takon, saya sampai di Sunan Kuning, sampai di sana mujahadan ya dulu Mustafiin awal itu. Saya kon ngadeg sing mujahadan lonte-lonte, saya dicontoh. Dicontoh saya itu dicontoh karo Pak Mo dikon ngadeg dicontoh. Sampai ana wong salah sijine karo mendem takon, "Pak nek ning swarga nang kuburan kuwi ana penak ana rekoso saiki kok ora ana buktine?" Itu yang tanya orang mendem di luar musala ini atau rumah biasa. Nek ana sing penak kan kudune ngerti kabare. Nek ana sing rekoso nyatane ora ana sing bali. Oh, kuwi nek takon iki. Itu pas saya di sampingnya Pak Muli. Nek takon sing ngerti iki, ngopo kok ora ana sing bali? Lan nek ana sing kepenak ngopo kok ora ngejaki? Ngono, Pak Muli jawab itu. Penak apa rekoso nek ana anu, jeng rekono niku ana sing penak enten sing rekoso. Akeh di absen sing kepengin ndek arep kepenak sapa? Ngoten niku, Pak Muli jawab, sing pengin ndek arep kepenak nang kubur sapa? Ora ana sing wani ngaco. Mergo nek sing ana sing kepenak lek kon do usul. Ngoten jawab. Itu kan jawaban yang tidak masuk akal bagi saya. Tapi komunikasinya Pak Mo dengan bahasa komunikasi bukan seorang kiai, tapi menurun menjadi masyarakat biasa. Mereka tidak merasa terbebani. Dan itu menjadi satu hiburan bagi mereka, di mana alur awal dalam masalah kecintaan itu adalah senang. Jadi lonte senang karo kiai akhirnya jadi daun insaf dan sebagainya. Saya cerita satu. Ya, saya itu ngupiri Pak Zulkarim. Ngerti Pak Zulkarim ya, almarhum ya. Dari waktu Congol saya diampiri di Kalitawar. Dijak mulai mangkat sasi poso gini. Itu jam 2 siang. Berangkat saya sama Pak Jiron Sang berangkat. Sampai Semarang berhenti tak pikir ya persiapan bukuh ternyata enggak, jalan lagi. Sampai Pekalongan. Sampai Pekalongan jalan lagi sampai Tegal. Sampai Tegal beli baju, beli kaos. Cuman beli baju sama beli kaos itu di Tegal, Pekalongan sana. Wes surat buku. Gus niki buku ning ndi? Wes kok gampang ning dalan candi duit kok. Bahasanya seperti itu. Akhirnya pulang dari Tegal sampai Semarang di Gringsing itu kan ada rumah makan itu ya. Rumah makan 2, 1 di sampingnya itu ada rumah makan kecil pakai teko. Itu sudah sekitar jam 1 malam. Istirahat di Pekalongan, di Ginsan Pekalongan, beli baju lagi sama sarung. Pada saat itu harganya sudah puluhan ribu Mas. Di kelas kita pakai paling 16.000. Pak Zulkarim itu beli sarung itu harganya sudah 350.000. Itu di Pekalongan. Sampai di sana tak pikir aku mlebu ning warung makan yang besar itu. Yang besar gede itu ternyata di Gringsing itu. Ternyata tidak. Padahal ora buka itu wis ora sahur, ora buka dina sewengi. Itu saya sama Mas Jiron ini. Wis sedina sewengi ora sahur, ora buka. Kok nek kok mobil ya. Ini dari kiai. Ternyata masuk warungnya itu warung alah remang-remang cara bahasa saiki gitu. Astagfirullahaladzim, mau ki mau seneng karo jengkel. Teh pahit kan, Mbok? Nggih, Mas. Teh pahit saya, Pak Jiron, Pak Zulkarim itu minumnya teh pahit. Oh, sama supirnya Pak Muh yang satunya, yang di Kencing. Mas Nur itu. Terus minum teh pahit. Itu cerita.
Yo, sama bayangannya juga indah sekali. Saya juga pada saat itu mengalaminya indah sekali. Wong ya jenom, gembese gede kayak gitu ya. Semua di pinggiran jalan kayak gitu. Mau aku tidak guru saya juga bersyukur ngaku dari kiai kok artinya. Terus gitu itu ngomong, Mbak, kok Mbak kalau nakani Bali niku Mas? Mbak, ya wis ora lembok, Mbak. Sampeyan wis kaji ngoten niku. Kok kaji to Mas? Mangan mentase koyo ngeten. Sampeyan pengen ora koyo iki? Nggih pengen. Ngene wae. Sampeyan tak kei alamat ya. Rono ning aja omong aku. Nggih. Sampeyan lunga nang Magelang bablas nang Kuntilan golekno Kiai Ahmad Abdul Haq. Ku ning kono omong pengen sugih. Kok syaraté apa sampeyan teko manut? Teko manut ya. Nggih Mas. Niku tebih kene saka kene ngebis nang Magelang, Magelang nang Muntilan, kok nang Muntilan takono Mbah Kyai Ahmad Abdul Haq. Sampeyan ngomong dodol sego ya. Nggih, ora usah dodol tempe iki. Jelas terang-terangan ngomong dodol sego. Nggih. Datang sana. Cerita ceritanya beliau datang sana. Ya Pak Dul Karim itu ngerti nek dia datang sana. Selang 1 tahun 2 tahun datang lagi ke sana itu rumah makan yang remang-remang itu sudah jadi miliknya mbok pedagang itu, pedagang nasi itu sudah dibangun ya layak rumah makan. Kalau sekarang jenengan pergi ke Pekalongan istirahat di Gingsing ada 2 rumah makan podo kanan kiri itu, yang satunya itu miliknya Bukaji Barokah. Nyeluk muni Bukaji Barokah. Mergo rono njaluk barokah. Itu jenengane asline saya enggak ngerti. Nah, akhirnya gelem sholat, haji dan seterusnya jadi jamaahnya Mbah Ahmad Watusono. Itu awal ceritanya saya nyupiri Pak Dul Karim. Jadi jenengan iso dadi sabab wong dadi sholih to sholihah itu mungkin. Belum tentu persoalannya cilik, tapi melaku nyupiri itu kadang-kadang iso berasal sampai situ. Nah, ini satu dari keistimewaan jenengan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi hidayah ihdinas shiratal mustaqim, astagfirullahaladzim. Teruskan komunitas seperti ini, enggak usah rebut macam-macam, santai aja, tapi boleh rebut macam-macam. Satu di antaranya jenengan harus menjadi sumber awal informasi ke depan, bagaimana bentuknya pondok pesantren, santrinya, dan juga program-program yang kemungkinan ada di balik kebijakan-kebijakan para kiai tertentu. Satu contoh sekarang yang nyukai Gus Yasin ada enggak? Hadir enggak? Enggak hadir. Bisa jadi nanti ada informasi-informasi lebih lanjut dari beliau. Nah, sopir kiai ini saya yakin adalah orang pertama yang tahu dari sumber yang sahih. Jangan dari sumber yang dhaif ataupun majruh, apalagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai tekan esuk ya sauk ini, semua ya santai nggih. Nggih.